Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat DNS server pada Debian 12. Apa itu DNS? Kalau kita lihat dari kepanjangannya ya, DNS itu adalah Domain Name System, yang mana itu nanti kita akan membuat server dari DNS itu sendiri, sehingga kemarin ketika kita praktek kita sudah berhasil membuat server secara sederhana, memasang alamat jaringan, kemudian melakukan remote access, dan yang terakhir adalah konfigurasi DHCP server. Nah, sekarang kita akan memberikan nama, sebuah nama domain untuk server yang sudah berhasil kita buat. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita mengakses melalui suatu laman, kita tidak perlu menggunakan alamat IP server, tapi kita mengetikkan dengan nama domain yang sudah kita konfigurasikan. Seperti itu. Nah, yang diperlukan adalah terkait dengan praktikum DNS server, yang jelas Debian 12-nya harus sudah terupdate ya. Kemudian kita butuh tetap software VirtualBox, virtual machine. Nah, di sini ada OS Debian 12 yang sudah terinstall. Selanjutnya pada praktikum kali ini kita akan menggunakan komputer kliennya adalah OS yang juga sudah terinstall pada VirtualBox. Jadi ada yang berbeda, kita menggunakannya adalah menggunakan OS klien yang terinstall di VirtualBox. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah mengubah konfigurasi jaringan di sini pada VirtualBox, yang mana pada adapter 1 tetap terhubung ke NAT. Ini nanti untuk akses internet ke server, sedangkan adapter 2 ini kita pilih yang internal network. Nah, di sini internal network, kemudian jangan lupa untuk Office kliennya, untuk OS kliennya, itu adapternya kita cukup mengaktifkan satu saja, dan di sini juga kita pilih internal network. Jadi adapter 2 pada Debian 12 akan nanti kita hubungkan dengan adapter 1 pada, kalau di sini saya beri nama Windows 7 Starter ya, seperti itu. Baik, ini kondisi OS kliennya sudah running ya. Tinggal kita jalankan Debiannya terlebih dahulu. Nah, di sini sambil menunggu Debiannya berjalan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan DNS, karena praktikum kita adalah konfigurasi DNS server. Jadi tujuan pembelajarannya pada bisa melakukan konfigurasi DNS server, melakukan pengujian, serta melakukan troubleshooting. Nah, bagaimana caranya troubleshoot jika DNS server yang kita konfigurasi gagal. Untuk itu, ketika kita ingin membangun DNS server, ada software aplikasi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah aplikasi bin 9. Bin 9 ini perlu kita install terlebih dahulu. Kembali lagi ya, kalau kita lihat dari sisi fungsinya, DNS itu akan menerjemahkan nama komputer ke IP address dan sebaliknya. Jadi komputer server kita itu kalau nanti terhubung ke jaringan, yang dikenali adalah alamat IP. Dan bagaimana kita bisa memberikan nama, yaitu melalui DNS. Jadi bisa kita berikan nama, misalkan bisa kita beri nama misal websiteku.com. Nah, seperti itu dengan IP server yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Saya jelaskan pada saat mulai mengerjakan. Yang jelas struktur DNS di sini ada hierarkinya, dimulai dari root,
kemudian top level domain, second level domain, dan subdomain, sebaiknya rekan-rekan sudah mempelajari terlebih dahulu terkait dengan hierarki dari DNS itu sendiri, sehingga dalam melakukan praktikum ini akan bisa berjalan dengan lancar. Kita login dulu. Sorry. Oke, sudah. Selanjutnya adalah jangan lupa kita harus login sebagai root atau administrator. Jadi kita akses ya administratornya, kemudian kita masukkan sandinya. Oke, ini sudah login sebagai root, bisa terlihat dari ada tulisan root sama hashtag di sana ya. Itu kemudian yang perlu kita lakukan adalah pastikan bahwa server kita sudah memiliki alamat IP. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita cek sudah tersedia IP address atau belum. Nah, menggunakan IP spasi A atau boleh DDR ya, sama saja. Kita lihat di sini berapa alamat IP yang sudah kita konfigurasikan ke Debian kita. Nah, ini yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 di situ terlihat bahwa alamat IP-nya yaitu 192.168.200.1. Ini adalah alamat IP server saya. Selanjutnya, kalau komputer server sudah memiliki alamat IP, kita melakukan instalasi DNS server, yaitu dengan cara ketikkan perintah apt install, kemudian bin 9. Nah, ini perlu konfirmasi, kita ketikkan Y. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah selesai. Pastikan bahwa DNS server aplikasi bin 9 sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya kita perlu menentukan nama domain apa yang akan kita pasang pada server. Di sini saya contohkan menggunakan nama saya sendiri, nanti misalkan putrikhairin.com gitu misalkan. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah konfigurasi domain name-nya. Lewat mana? Kita masuk pada folder bin terlebih dahulu supaya nanti mudah dalam mengeditnya. Ya, kita masukkan change directory, kita masuk ke directory bin. Nah, seperti ini. Kalau sudah enter, nah sudah masuk, kita tampilkan file-file apa saja yang terdapat pada directory ini. Ada banyak. Nah, itu
Yang akan kita gunakan pertama adalah file, yaitu terkait dengan name.conf.local. Coba dicek apakah ada name.conf.local. Ada ya. Nah, selanjutnya kita akses, kita edit menggunakan software editor Nano seperti biasanya. Jangan lupa hati-hati dalam pengetikan, awas ada kesalahan penamaan. Kesalahan kalau di sini namanya filenya salah, maka itu akan menciptakan nama file baru ketika disimpan karena kita menggunakan Nano. Oke, di enter. Nah, kita cek ini sudah benar atau belum filenya, jangan tiba-tiba diisi. Oke, ini sudah benar ya, ada pengantarnya. Di atas sini juga bisa kita lihat name.conf.local. Kita tambahkan zonanya ya. DNS-nya namanya apa, kita tambahkan di sini. Nah, kita ketikkan zone, kemudian nama domain kita, misal nama saya .com, gini saja. Tanda T, kurung kurawal buka. Nah, type, master, kemudian file. Nah, ini nanti akan merujuk ke file yang bernama forward. Nah, kita di sini definisikan terlebih dahulu pada file ini. etc bin. Nah, ini filenya nanti letaknya ada di dalamnya folder bin. Nah, kita beri nama forward. Oke, sudah ditutup kurung kurawalnya. Kemudian kita buat file satunya lagi, identifikasi ke file satunya lagi, zone. Kemudian yang ini adalah IP address, tapi menggunakan 3 oktet terakhir ya. Punya saya tadi IP-nya adalah 192.168.200.1. Jadi ini 3 oktet. Yang pertama tapi dibalik. 200.168.192 titik, nah, tambahin ddr.arpa. Dicek sekali lagi, jangan sampai ada kesalahan penulisan. Kemudian tanda kurung kurawal, type, master. Satu lagi adalah kita merujuk ke nama filenya. Ini ditujukan kemana? Ke file yang satunya lagi, yaitu resolve. etc bin, kemudian kita beri nama reverse. Nah, kenapa kok kita beri nama forward sama reverse? Ini ada maksudnya ya, tidak sekedar memberikan nama. Yang jelas kalau di Debian, di DNS, forward DNS itu dia artinya adalah merupakan proses di mana suatu ke dalam IP address itu forward. Sedangkan reverse DNS itu kebalikannya dari forward DNS, yaitu akan mentranslate atau mengubah IP address kembali lagi menjadi nama domain. Oleh karena itu zone yang ada di reverse itu berisi IP address yang nantinya akan diubah ke domain, sedangkan pada forward itu zone-nya adalah kita berikan isian nama domain. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah ya, sudah merujuk ke file yang kita tuju. Ditutup, jangan lupa kurung kurawal tutup dan diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian tadi penjelasannya juga sudah kita simpan ya. Disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, sudah. Kalau sudah, coba kita ketikkan ls lagi supaya nanti memudahkan dalam
editing sehingga nama-namanya bisa tampil begitu ya, nama-nama untuk hmm, nama-nama untuk isian file pada folder bin. Kemudian yang perlu kita lakukan karena tadi kita sudah mendefinisikan forward sama reverse, berarti kita harus membuat dua file itu. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan, sebenarnya di sini, di foldernya bin itu sudah tersedia, tapi kita copy saja ya, tinggal kita kopikan. Yang pertama kita buat adalah file forward dulu. Nah, caranya adalah mengcopy dari file db.lokal. Nah, itu ada db.lokal ya. Jangan lupa untuk mengcopy kita menggunakan perintah cp, kemudian spasi db.lokal atau file yang akan kita kopikan, kemudian di copy menjadi ke dalam file forward. Nah, cp db.lokal spasi forward. Nah, kita cek lagi menggunakan ls apakah sudah muncul. Nah, itu sudah ada, sampingnya dbmt ada forward. Kemudian kita edit untuk file forwardnya ini. Seperti biasa, ngedit menggunakan nano forward. Nah, jangan sampai salah ketik ya, nanti akan menciptakan file baru. Nah, ini adalah template untuk yang akan kita edit sebagai file forward. Nah, yang perlu kita edit di sini adalah ini localhost. Localhostnya kita ganti dengan nama domain kita. Tadi nama domain saya adalah putrihoirin.com. Kemudian localhost yang di sini juga kita ganti putrihoirin.com sudah. Kemudian yang ini disamakan saja. Nah, di sini ada localhost lagi. Kita bisa mengganti dengan nama domain kita .com. Kemudian di sini diketikkan alamat IP 192.168.200.1. Oke, sudah. Sementara cukup di sini ya, walaupun ini ada banyak fitur, misal kita bisa menambahkan nantinya terhubung ke www. Misal kita ingin menambahkan www di depannya nama domain kita juga boleh, atau kita bisa menambahkan yang lainnya, itu juga bisa. Tapi sementara cukup begini saja, nanti itu menjadi eksplor pendalaman materi bagi rekan-rekan semua. Ini sudah, kalau sudah kita simpan berarti Ctrl O, Enter, Ctrl X. ls lagi kita tampilkan isi folder. Selanjutnya kita akan membuat file reverse. File reverse. Nah, ini kita kopikan dari db127. cp, kemudian db.127 spasi reverse. Nah, kita cek menggunakan ls lagi apakah sudah muncul file reverse. Sudah. Nah, selanjutnya kita edit nano reverse. Ini template tadi yang sudah berhasil kita kopikan, tinggal kita ganti saja pada part-part tertentu. Yang pertama tadi adalah localhost. Localhost ini kita ganti nama domain. .com, kemudian yang localhost yang ini juga. Oke, yang ini sudah sesuai. Nah, di sini yang harus kita sesuaikan. .com, bawah juga.
Nah, di bagian ini tadi yang saya katakan kalau kita ingin menambahkan tambahan domain, misal www.putrihoirin.com nanti akan mengarahnya juga ke server ini, misalkan seperti itu. Jadi di bagian sini nanti ditambahkan di bawah sini ketentuannya, begitu. Itu, tapi untuk praktikum kali ini kita sederhana saja ya. Nanti itu menjadi pengembangan dari rekan-rekan semua. Jangan lupa di sini ada lagi ketentuannya, yaitu angka 1.0.0.0 di sini kita ganti dengan oktet terakhir. Nah, kalau yang tadi yang dimasukkan adalah 3 oktet pertama tapi dibalik. Nah, yang di sini yang dimasukkan adalah oktet terakhir. Oktet terakhirnya punya saya adalah 1. Nah, begini berarti. Oke, sudah. Kalau sudah kita simpan ya. Ya, sudah. Kemudian ada yang perlu kita sesuaikan lagi, yaitu alamat DNS servernya perlu kita tambahkan ke resolver dari Debian. Berarti kita akses lagi nano, kemudian kita akses resolve-nya, etc resolve.conf. Ini coba kita cek ini benar apa enggak filenya. Benar ya, di sini ditandai sudah ada suatu name server yang mana ini adalah alamat akses internet yang ada di Ethernet 1. Untuk itunya punya saya mendapat alamat IP itu tidak perlu diapa-apakan, hanya tambahkan satu name server punya server kita, letakkan paling atas sendiri. 192.168.200.1. Kemudian simpan dan keluar. Nah, sudah. Kalau sudah kita perlu merestart itu ya, merestart DNS server yang sudah kita buat tadi menggunakan sistem CTL restart bin 9. Coba kita menggunakan perintah yang ini ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita cek sekali lagi isinya nano etc resolve. Tadi name servernya sudah terpasang atau belum? Sudah tersimpan. Keluar lagi. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita perlu, tidak perlu restart jaringan ya, nanti hilang. Kalau coba kita restart jaringan dulu ya. Coba kita restart etc, kemudian init.d, kemudian networking, restart. Oke, kita cek. Ya, selesai merestart. Coba kita cek isinya resolver tadi. Nah, ini kalau di restart dia akan kembali ke semula. Jadi cukup kita simpan saja, tidak perlu di restart jaringan. 92.168.200.1. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita cek lagi apakah masih ada. Oke, masih ada. Ya, setelah itu kita perlu melakukan pengujian. Nah, kita perlu melakukan pengujian. Coba kita uji menggunakan perintah nslookup. Nah, nslookup spasi Putri Khoirin, nama domain tadi ya, .com.
NS lookup perintah tidak ditemukan. Nah, di sini kita harus menginstal satu aplikasi lagi, yaitu aplikasi yang bernama DNS util. apt install DNS utils. Y, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai ya. Coba kita cek lagi menggunakan NS lookup apakah sudah berhasil. NS lookup spasi nama domain yang akan kita cari. Nah, sudah berhasil ya. Jadi putrihoirin.com itu dia tersedia pada IP dengan pada server dengan alamat IP 192.168.200.1. Nah, kita cek sebaliknya NS lookup kemudian alamat IP-nya ya yang kita cek ya. 168.200.1 munculnya apa? Nah, di situ akan muncul bahwa nama domainnya adalah putrihoirin.com. Udah, itu selesai. Coba ini kita uji pada komputer klien ya. Tadi sudah saya siapkan komputer kliennya. Kita menggunakan salah satu ini US. Coba kita cek dulu ketersambungannya. Kita cek alamat IP klien dulu ya, IP config. IP yang di sini adalah 192.168.200.3 dengan gateway-nya menggunakan server pada Debian. Coba kita cek konektivitas ke server. 168.200.1. Nah, tersambung. Oke, karena sudah tersambung, coba kita cek NS lookup. NS lookup ke nama domain tadi. Terdeteksi atau tidak? Nah, tidak terdeteksi ya. No response from server. Kalau kita balik, dengan alamat IP. Unknown. Nah, ini nanti silahkan dicari kenapa kok ini tertulisnya unknown. Kalau seharusnya, nah itu berhasil. Ini akan menjadi troubleshooting bagi rekan-rekan dalam menemukan solusinya seperti apa. Itu. Kalau kita cek dari sini ketersambungan ping ya. 200.3. Nah, tersambung. Oke, itu ya. Sekian untuk instalasi DNS server. DNS server ini nanti akan kita butuhkan dalam praktikum pertemuan yang selanjutnya, yaitu pada topik untuk web server. Tapi sebelum web server kita perlu melakukan instalasi untuk FTP server atau file server supaya apa? Supaya berkas untuk web server kita bisa kita upload dulu ke server. Nah, baru kita nanti praktikum untuk membuka layanan web server. Seperti itu. Baik, demikian untuk tutorial cara instalasi DNS server ya. Semoga bisa membantu dalam penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.